membuat presentasi dengan Mentimeter. Buka browser, masuk kembali ke halaman mentimeter.com. Pastikan Anda sudah terdaftar. Apabila kita masih login, belum melakukan logout, maka tombol sign up dan sign in-nya tidak akan ditampilkan, digantikan dengan tombol your presentation. Kita klik saja, kita akan diarahkan masuk ke dalam dashboard presenter. Oke, contohnya di sini saya akan membuat sebuah presentasi. Saya beri nama presentasi pertama. Oke, kalau Bapak Ibu sudah sering menggunakan PowerPoint, ini sama saja kita membuat sebuah file PowerPoint baru, ya. Oke, kemudian kita akan diarahkan kepada halaman editor. Di dalam halaman editor ini, yang pertama kita bisa memilih tipe dari slide yang akan kita buat. Ada 4 jenis tipe. Yang pertama adalah popular question types, yang kedua quiz competition, content slide, dan advanced question. Yang paling sering digunakan adalah bagian yang popular question. Terdapat 7 bagian. Kemudian yang quiz competition ini biasanya digunakan untuk evaluasi dan untuk kuis. Content slide kita gunakan untuk menampilkan data dan juga menampilkan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Sedangkan advanced quiz cukup jarang digunakan. Oke, kita akan coba membuat sebuah slide. Saya awali dengan heading. Di sini saya beri sebuah judul. Misalnya judul saya adalah presentasi training Mentimeter. Kita bisa menambahkan saya tuliskan hari ini Jumat 8 Mei 2020. Oke, kalau sudah, saya bisa menambahkan slide lagi. Saya pilih tombol add slide yang ada di sebelah kiri atas, maka akan ditampilkan lagi pilihan untuk tipe slide-nya. Kemudian saya pilih bullet. Oke, di sini contoh saya tuliskan siapkan HP atau laptop Anda. Saya akan pandu cara join untuk masuk ke dalam Mentimeternya. Oke, yang pertama adalah buka browser, ketikkan menti.com. Selanjutnya masukkan kode 711742. Kemudian yang selanjutnya saya tuliskan tap pada gambar hati untuk menandakan Anda sudah siap. Oke, di sini ada banyak reaksi yang bisa kita aktifkan. Defaultnya biasanya adalah gambar hati. Kita bisa menambahkan gambar tanda tanya, jempol ke atas, jempol ke bawah, atau sebuah icon. Oke, saya akan mengaktifkan yang hati saja. Saya tambah slide lagi. Kalau kita menambahkan konten slide di dalam akun berbayar, ini tidak dibatasi, jadi kita boleh menambahkan sebanyak yang kita butuhkan. Kemudian kalau untuk pertanyaan, baik yang populer maupun yang advance, ini dibatasi hanya 2 saja untuk akun yang berbayar. Kita akan coba yang pertama adalah yang word cloud. Di sini saya tuliskan apa perasaan Anda selama work from home ini. Nah, di sini kita bisa memberikan pilihan seseorang boleh menulis berapa kata, gitu ya. Nah, di sini contoh
kita memperbolehkan seseorang untuk menulis berapa kata gitu ya. Kita bisa menambah atau mengurangi. Misal saya beri 2 kata, kemudian di sini ada pilihan apakah seorang partisipan nanti boleh menuliskan berkali-kali gitu. Jadi habis menuliskan 2, terus nanti nulis lagi 2 lagi gitu ya. Ini bisa kita centang. Tapi kalau mau kita batasi, 1 orang nulis 1 kali aja lah. Berarti ini tidak usah kita centang. Oke, selanjutnya saya tambah add slide lagi. Misalnya saya tambah yang multiple choice. Nah, di sini saya beri pilihan. Anda berada di kota mana? Saya beri pilihan misalnya di sini Kota Malang, Kediri, Blitar. Saya bisa menambahkan lagi, misalnya di sini Sidoarjo. Saya tambahkan lagi Lamongan dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk hasilnya nanti bisa kita tampilkan dengan grafik batang seperti ini, bisa dengan grafik donat, bisa dengan pie grafik, atau dengan menggunakan dot. Jadi sebaran titik-titik. Nah, kemudian ada beberapa pilihan, apakah kita mau menampilkannya dalam bentuk angka atau dalam bentuk prosentase. Kalau misalnya ingin dalam bentuk prosentase, maka ini harus kita centang. Kemudian yang kedua, apakah kita memperbolehkan seorang partisipan untuk memilih lebih dari 1 kali? Kalau boleh, kita harus batasi. Bolehnya milih berapa kali gitu ya. Karena kita punya 1, 2, 3, 4, 5 pilihan, maka maksimal 5. Kita batasi, kalau misalnya lebih dari 1, dia boleh milih berapa? Oh, boleh milih 3, berarti kita taruh di sini gitu ya. Dan ada show correct answer, ini apabila multiple choice-nya kita gunakan untuk kuis. Jadi kalau ini kita klik, maka nanti di sini ada tanda kita bisa milih. Oh, ini jawaban yang paling benar yang mana ya? Malang sama Sidoarjo misalnya gitu. Ya. Tapi karena ini bukan kuis, maka ini saya matikan saja. Oke, ini biarin aja deh. Kemudian ada segmentation. Segmentation ini digunakan untuk mengkoneksikan satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lainnya. Syaratnya yang bisa dikoneksikan hanya multiple choice saja. Jadi multiple choice dikoneksikan dengan multiple choice, tidak bisa dikoneksikan dengan pertanyaan jenis lain. Oke, contohnya di sini kita sudah punya 2 jenis pertanyaan. Saya akan mencoba menambah slide lagi. Perhatikan bahwa beberapa pertanyaan di sini sudah nonaktif, tidak bisa kita klik lagi. Kenapa? Karena kita menggunakan akun yang gratis. Ya. Tetapi kita masih bisa menambahkan Q&A. Jadi Q&A ini sebuah slide yang tidak dibatasi, kita bisa menambahkan sebanyak yang kita butuhkan. Kemudian kuis kompetisi juga masih bisa kita tambahkan. Kita dibatasi menggunakan kuis kompetisi ini 5 slide. Jadi saya belum menggunakan sama sekali. Konten slide juga tidak dibatasi, jadi kita bisa menggunakan sebanyak yang kita mau. Tetapi sebulan terakhir Mentimeter menambahkan fitur baru, yaitu untuk menambah jatah gitu ya, menambah jatah slide yang gratis, yaitu dengan cara mengundang teman yang belum menggunakan Mentimeter. Contoh misalnya saya akan mengundang seseorang. Oke, kita tuliskan nama dan alamat emailnya, kemudian kita invite. Oke, setelah kita melakukan invite, maka kita bisa memilih lagi pertanyaannya. Jadi contoh saya pilih lagi multiple choice lagi. Kemudian di sini saya tulis apakah Anda sekarang lebih sibuk? Misal seperti itu. Saya beri pilihan, di sini sangat sibuk, agak sibuk, biasa saja, atau tidak sibuk. Oke, kalau sudah kita akan menambahkan lagi sebuah slide, misalnya Q&A di
sini tuliskan pertanyaan Anda. Di sini ada pilihan apakah seorang partisipan boleh mengajukan pertanyaan pada semua slide. Jadi kalau ini kita aktifkan pada semua slide, nanti ada kolom untuk bisa menginputkan pertanyaan, tapi hanya pada kolom atau slide Q&A saja. Umumnya yang diaktifkan adalah pada slide Q&A aja ya. Kemudian ada juga di sini sebuah fitur untuk memperbolehkan seorang audiens untuk melihat pertanyaan orang lain ya. Kemudian di sini ada tanda bintangnya, berarti hanya bisa dilakukan apabila kita menggunakan akun berbayar, yaitu kita bisa memilih pertanyaan mana yang mau kita tampilkan atau pertanyaan mana yang mau kita drop nggak kita tampilkan ya. Semua yang kita lakukan selama melakukan editing semua akan langsung tersimpan di sini. Jadi kita tidak perlu menekan tombol simpan lagi. Oke, saya contohkan menambahkan sebuah slide untuk kuis. Oke, saya tambahkan sebuah kuis di sini. Sebuah pertanyaan, kampus Institut Asia berada di kota mana? Misal saya kasih pilihan seperti ini. Kemudian kita bisa cek box jawaban mana yang benar, boleh satu, boleh lebih dari satu. Kemudian kita beri waktu, berapa lama waktu dia untuk menjawab. Misalnya saya beri waktu 20 detik. Nah, kemudian di sini ada pilihan apakah yang menjawab lebih cepat maka poinnya akan lebih banyak atau tidak. Kalau kita centang berarti nanti yang jawabnya cepet-cepetan, jadi yang lebih cepat nanti poinnya akan lebih banyak. Oke, apabila kita menambahkan kuis maka otomatis di bawahnya akan ada slide kecil namanya leaderboard. Jadi leaderboard ini digunakan untuk menampilkan nilainya. Misal di sini saya beri tulisan siapa yang menjawab dengan benar, maka nanti akan ditampilkan di sini. Saya bisa add slide lagi, menambahkan pertanyaan lagi. Misal pertanyaan 2, saya add slide lagi, saya pilih kuis lagi. Pertanyaan 3, kita coba habiskan jatah sampai 5 pertanyaan. Pertanyaan 4, kemudian ini yang terakhir, pertanyaan 5. Oke, kita coba add slide lagi sekarang. Kalau misalnya kita pilih lagi, masih bisa, tapi kemungkinan nanti tidak bisa ditampilkan. Oh, ternyata sekarang sampai 6 ya. Jadi sampai dengan hari kemarin saya mencoba masih 5 batasnya, tapi mulai hari ini kita coba ternyata untuk yang free bisa sampai 6. Oke, jadi setelah 6 ternyata di sini semua question sudah mati, semua kuis sudah mati, yang aktif tinggal Q&A sama konten slide saja. Di slide terakhir misalnya saya tambahkan sebuah heading, saya tuliskan di sini terima kasih. Saya berikan simbol jempol turun bawah, yang ini saya matikan. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan beberapa jenis question yang ada di dalam Mentimeter.